Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, saya Vinca Mutiara Salsadila, mahasiswa program studi pendidikan geografi Universitas Negeri Jakarta. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Evaluasi Pengajaran Geografi yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Munandar, MC. Adapun tema yang saya bahas adalah sistem penilaian dalam pendidikan, khususnya penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan norma (PAN). Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan cara kita menilai hasil belajar siswa secara adil, terukur, dan kontekstual. Sebelum masuk ke inti materi, saya akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai isi perkuliahan, sistem pembelajaran, tata tertib kuliah, dan sumber belajar yang digunakan. Mata kuliah Evaluasi Pengajaran Geografi memberikan bekal teoritis dan praktis bagi kami sebagai calon pendidik untuk memahami bagaimana menilai proses dan hasil belajar siswa secara sistematis. Evaluasi tidak hanya sekadar memberi angka pada hasil ujian, tetapi mencakup upaya memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa, serta membantu guru untuk memperbaiki pendekatan mengajarnya. Materi yang dipelajari dalam perkuliahan ini cukup beragam, mulai dari konsep dasar evaluasi pendidikan, prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas, jenis-jenis instrumen penilaian, teknik penyusunan soal, hingga pada topik sistem penilaian seperti PAP dan PAN yang akan saya jelaskan hari ini. Perkuliahan diselenggarakan secara fleksibel melalui tatap muka atau daring. Kami berdiskusi, menyusun soal evaluasi, menganalisis kualitas tes, hingga melakukan praktik penilaian berbasis kriteria. Kami juga diwajibkan mengikuti tata tertib kuliah, seperti kehadiran minimal 80%, pengumpulan tugas tepat waktu, keaktifan dalam diskusi, dan menjunjung tinggi etika akademik. Sumber belajar dalam perkuliahan ini berasal dari modul dan PowerPoint dosen, artikel jurnal ilmiah, dan buku-buku pendidikan yang relevan yang membantu memperkuat pemahaman teoritis dan aplikatif kami. Sekarang, mari kita bahas inti materi, yaitu sistem penilaian dalam dunia pendidikan. Evaluasi hasil belajar memiliki peran penting untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Tanpa evaluasi, guru akan kesulitan menilai keberhasilan proses pembelajaran serta tidak dapat memberikan tindak lanjut seperti remedial atau pengayaan. Di antara pendekatan evaluasi yang umum digunakan, terdapat dua sistem utama, yaitu penilaian acuan patokan (PAP) dan penilaian acuan norma (PAN). Keduanya memiliki pendekatan dan tujuan berbeda, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada konteks penerapannya. PAP merupakan sistem penilaian yang berorientasi pada ketercapaian standar atau kompetensi tertentu. Artinya, siswa dinilai berdasarkan sejauh mana mereka memenuhi tujuan pembelajaran, bukan dibandingkan dengan teman-temannya. Sebagai contoh, jika syarat kelulusan adalah menjawab 75% soal dengan benar, maka semua siswa yang memenuhi kriteria tersebut dinyatakan tuntas tanpa memandang peringkat. Pendekatan ini menekankan objektivitas karena fokusnya pada standar yang telah ditentukan sebelumnya. PAP sangat cocok digunakan dalam pembelajaran berbasis kompetensi seperti kurikulum merdeka karena mendorong pembelajaran tuntas dan memberikan ruang bagi remedial bagi siswa yang belum mencapai target. Namun, PAP juga memiliki kekurangan seperti tidak dapat menunjukkan posisi siswa dalam kelompok. Sistem ini kurang tepat digunakan dalam konteks seleksi karena tidak memberikan informasi relatif antar individu. Jika standar terlalu tinggi atau rendah, hasil penilaian pun bisa menjadi bias. Berbeda dengan PAP, PAN menilai hasil belajar siswa berdasarkan perbandingan dengan siswa lain dalam kelompoknya. Sistem ini umumnya digunakan dalam seleksi atau perlombaan karena mampu menunjukkan siapa yang paling unggul dalam kelompok. Dalam PAN, siswa diklasifikasikan berdasarkan peringkat, bukan berdasarkan standar tertentu. Misalnya, siswa dengan nilai tertinggi akan berada di peringkat atas, meskipun nilai absolutnya tidak terlalu tinggi. PAN berguna untuk klasifikasi dan seleksi, namun dapat memunculkan kompetisi tidak sehat serta tekanan psikologis
terutama bagi siswa dengan kemampuan berbeda. Selain itu, PAN tidak selalu menggambarkan penguasaan materi secara objektif, karena nilai yang baik belum tentu mencerminkan pemahaman yang mendalam. Dalam praktiknya, guru dapat memadukan keduanya. PAP bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari untuk menilai ketuntasan, sedangkan PAN digunakan saat menentukan siswa terbaik atau peserta seleksi tertentu. Yang terpenting adalah menjaga prinsip keadilan dan fokus pada perkembangan siswa. Dengan memahami kedua sistem ini, kita sebagai calon guru dapat memilih pendekatan evaluasi yang tepat sesuai kebutuhan pembelajaran dan karakter siswa. Penilaian yang baik bukan hanya tentang angka, melainkan juga tentang memberi makna dan arah bagi proses belajar siswa. Demikian penjelasan mengenai dua sistem penilaian utama dalam dunia pendidikan, yaitu penilaian akuan patokan dan penilaian akuan norma. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam membentuk sistem evaluasi yang bermutu, transparan, dan adil. Sebagai calon guru, kita dituntut untuk memahami perbedaan ini bukan sekadar sebagai teori, tetapi juga dalam praktik nyata di kelas. Jadi, mana yang lebih baik? Keduanya memiliki fungsi masing-masing. PAP cocok digunakan dalam pembelajaran di kelas untuk mengukur penguasaan materi, sementara PAN lebih tepat untuk keperluan seleksi atau perangkingan. Sebagai calon guru, kita harus mampu memilih sistem penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Bahkan dalam praktiknya, guru bisa mengombinasikan keduanya sesuai konteks, selama prinsip keadilan dan objektivitas tetap dipegang. Penilaian bukan hanya instrumen pengukur, melainkan juga bagian dari proses pendidikan yang membentuk karakter, memberikan motivasi, dan membuka jalan bagi kemajuan siswa. Semoga melalui pemahaman ini, kita semua semakin siap menjadi pendidik profesional yang tidak hanya cerdas dalam teori, tetapi juga bijak dalam praktik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam memahami sistem penilaian yang baik dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.